Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurjihan Ramadan Tibahajai dengan NIM 2019 310470. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rian Nurhuda dengan NIM 2019 3189. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Ayuita Tondiani dengan NIM 2019 310469. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Berliana Suci dengan NIM 2019 310456. Perkenalkan, nama saya Farza Pranadia dengan NIM 2019 310098. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide yaitu tujuan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Dari beberapa pendapat para ahli dapat dijelaskan bahwa tujuan pengendalian internal yaitu mencakup 3 hal pokok yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu keandalan pelaporan, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk pelaporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga yaitu tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri. Dari ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil output dari suatu pengendalian internal yang baik yang dapat dicapai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal yang merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian internal yang baik. Oleh karena itu, agar tujuan pengendalian internal tercapai, maka perusahaan harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian internal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Tanggung jawab atas pengendalian internal berbeda antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas, sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangan. Ada 2 konsep utama yang melandasi perencanaan dan implementasi pengendalian internal. Yang pertama yaitu kepastian yang layak. Perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak, tetapi bukan absolut, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengendalian internal dikembangkan oleh manajemen setelah mempertimbangkan biaya maupun manfaat pengendalian tersebut. Yang kedua, kepastian inherent. Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa memperhatikan kecermatan yang diterapkan dalam perencanaan dan implementasinya. Manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen penilaian manajemen. Yang pertama, yakni rancangan pengendalian internal. Manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diberlakukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Manajemen berfokus terhadap pengendalian atas semua asersi yang relevan bagi semua akun dan pengungkapan yang signifikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, efektivitas pelaksanaan pengendalian, yaitu manajemen harus menguji efektivitas pengendalian. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang-orang melaksanakan kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian itu secara efektif. Selanjutnya, pengendalian atas reliabilitas laporan keuangan, yaitu laporan keuangan mungkin tidak sesuai dengan GAAP jika pengendalian internal atas pelaporan keuangan tidak memadai. Kemudian yang terakhir, pengendalian atas kelas-kelas transaksi, yaitu auditor menekan pengendalian internal atas kelas-kelas transaksi dan buka saldo akun karena keakuratan output sistem akuntansi atau saldo akun sangat tergantung pada keakuratan input dan pemrosesan transaksi. Selanjutnya yaitu komponen KOSO pengendalian internal. Yang pertama yakni lingkungan pengendalian atau control environment yang terdiri dari integritas dan nilai etika, yaitu integritas dan nilai-nilai etika yang sehat khususnya dari manajemen puncak dikembangkan dan dipahami serta menjadi standar perilaku dalam pelaporan keuangan.
Selanjutnya, komitmen terhadap kompetensi, yaitu perusahaan memiliki individu-individu yang kompeten dalam pelaporan keuangan dan juga individu dalam pengawasannya. Dan yang ketiga, Dewan Komisaris dan Komite Audit, yaitu Dewan Direksi memahami dan melaksanakan tanggung jawab pengawasan pelaporan keuangan serta pengendalian internal terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai komponen lingkungan pengendalian. Filosofi manajemen dan gaya operasi. Filosofi manajemen dan gaya operasi membantu pencapaian mengenai internal yang efektif terhadap pelaporan keuangan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan mendukung pengendalian internal yang efektif dalam pelaporan keuangan. Yang terakhir, kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia didesain dan diimplementasikan untuk memfasilitasi pengendalian internal yang efektif terhadap pelaporan keuangan. Komponen pengendalian internal yang kedua yaitu risk assessment atau penilaian risiko. Tindakan manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum. Yang termasuk dalam risk assessment yang pertama yaitu tujuan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan mengidentifikasi dan menganalisis risiko pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. 2. Tujuan di setiap tingkat proses. Penilaian risiko juga berkaitan dengan pencapaian tujuan di setiap tingkat proses. Dengan mengurangi risiko, perusahaan bisa lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, mendapatkan keuntungan maksimal, dan mengurangi kerugian. Yang ketiga, identifikasi risiko dan analisisnya. COSO di sini memiliki prinsip mengidentifikasi risiko dan analisis untuk mempertimbangkan semua risiko dalam suatu perusahaan, termasuk subunitnya dan fungsi operasional seperti sebagai finance, sumber daya manusia, pemasaran, produksi, pembelian, dan manajemen teknologi informasi. 4. Mengelola atau meninjau perubahan. Pengecekan, pengawasan, pengamatan secara kritis atau pencatatan kemajuan dari hasil penilaian risiko untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Baik, selanjutnya komponen KOSO pengendalian internal yang ketiga, yaitu aktivitas pengendalian. Berikut ini adalah 4 komponen aktivitas pengendalian yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas. Ada 3 prinsip dasar yang terkait dengan aktivitas pengendalian, yaitu yang pertama adalah mengembangkan aktivitas pengendalian yang mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Yang kedua adalah mengembangkan pengendalian umum atas teknologi. Dan yang ketiga, menetapkan kebijakan, prosedur, dan harapan yang sesuai. Ada banyak aktivitas kontrol yang berpotensi seperti itu di entitas manapun, termasuk kontrol yang dilakukan secara manual dan kontrol yang dibangun ke dalam sistem berbasis komputer atau kontrol otomatis. Kegiatan pengendalian umumnya jatuh ke 5 dalam jenis berikut. Yang pertama adalah pemisahan tugas yang memadai, yang kedua adalah otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat, yang ketiga adalah dokumen dan catatan yang memadai, yang keempat adalah kontrol fisik atas aset dan catatan, dan yang kelima adalah pemeriksaan independen pada kinerja. 4. Informasi dan komunikasi, yaitu tindakan untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas, yang termasuk komponen informasi dan komunikasi. Yang pertama ada kualitas informasi. Organisasi memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi. Selanjutnya, komponen KOSO pengendalian internal yang kelima, yaitu monitoring atau pemantauan.
Sistem pengendalian internal yang harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak dan ke Dewan Komisaris. Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaian kualitas pengendalian internal yang berkelanjutan atau berkala oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian beroperasi sebagaimana dimaksud dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Prinsip-prinsip yang mendasari terkait dengan pemantauan termasuk melakukan evaluasi berkala dan mengkomunikasi setiap kekurangan yang teridentifikasi kepada pihak yang tepat yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan memperbaiki kekurangan tersebut. Dan informasi yang dinilai berasal dari berbagai sumber, termasuk studi tentang pengendalian internal yang ada, laporan auditor internal, laporan pengecualian pada aktivitas pengendalian, laporan oleh regulator seperti Badan Pengatur Bank, umpan balik dari personel operasi, dan keluhan dari pelanggan tentang biaya penagihan. Baik, selanjutnya pengendalian internal khusus untuk teknologi informasi. Teknologi dapat memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan, tetapi juga dapat memberikan tantangan. Untuk mengatasi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada teknologi, organisasi sering menerapkan kontrol teknologi informasi tertentu. Standar audit menjelaskan dua kategori kontrol untuk sistem teknologi informasi. Yang pertama adalah kontrol umum, yang kedua adalah kontrol aplikasi. Pengendalian umum yang berlaku untuk semua aspek fungsi teknologi informasi, termasuk administrasi, pemisahan tugas, pengembangan sistem, keamanan fisik dan online atas akses ke perangkat keras, perangkat lunak, dan data terkait cadangan, dan perencanaan kontingensi jika terjadi keadaan darurat yang tidak terduga, dan kontrol perangkat keras. Hal ini karena pengendalian umum sering diterapkan di seluruh entitas dan mempengaruhi banyak aplikasi perangkat lunak yang berbeda. Auditor mengevaluasi pengendalian umum untuk perusahaan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas matanya. Di sini saya akan menjelaskan pengendalian organisasi dan akses aplikasi. Pada pengendalian organisasi hampir sama dengan pengendalian umum organisasi, namun lebih terfokus pada aplikasi yang diterapkan perusahaan. Untuk pengendalian akses, terpusat hanya pada pengendalian logika saja. Untuk pengendalian akses tidak terorganisasi. Selain itu juga terdapat pengendalian role-based menu di balik pengendalian akses logika, di mana hanya pengguna tertentu saja yang mampu mengakses menu yang telah ditunjuk oleh administrator. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan DI dan prosedur perusahaan berkaitan dengan nama pengguna dan standingnya. Yang pertama yaitu pengendalian input. Memastikan data-data yang dimasukkan ke dalam sistem telah tervalidasi, akurat dan terverifikasi. Hal ini sangat penting karena sebagian besar kesalahan dalam sistem TI berasal dari kesalahan memasukkan data dan tanpa mempertimbangkan kualitas pemrosesan informasi, sehingga jika salah input akan menghasilkan output yang salah. Yang kedua, pengendalian proses. Biasanya terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan transaksi, di mana proses terjadi pada berkas-berkas transaksi yang sementara maupun yang permanen. Tahapan database, proses yang dilakukan pada berkas-berkas master. Pengendalian output, berfokus pada mendeteksi kesalahan setelah memproses diselesaikan, bukan pada menjaga kesalahan. Pengendalian output yang paling penting adalah review kelayakan data seseorang yang memahami output itu. Yang terakhir yaitu pengendalian berkas master. Pada pengendalian ini harus terjadi integritas referensial pada data, sehingga tidak akan diketemukan anomali-anomali, ketidakhormatan atau penyimpangan seperti anomali penambahan, anomali penghapusan, serta anomali pemutakhiran atau pembaruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak infrastruktur TI terhadap pengendalian internal. Yang pertama yaitu sistem manajemen basis data. Memungkinkan klien untuk membuat basis data yang mencakup informasi yang dapat dibagi di beberapa aplikasi. Dalam sistem non-database, setiap aplikasi memiliki file datanya sendiri, sedangkan dalam sistem manajemen basis data, banyak aplikasi berbagai file. Klien menerapkan sistem manajemen basis data untuk mengurangi redundansi data, meningkatkan kontrol atas data, dan memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan informasi di seluruh fungsi dan departemen. Misalnya yaitu data pelanggan seperti nama dan alamat pelanggan dapat
berupa dibagi dalam fungsi penjualan, kredit, akuntansi, pemasaran, dan pengiriman yang menghasilkan dalam informasi yang konsisten untuk semua pengguna dan pengurangan biaya yang signifikan. Perusahaan sering mengintegrasikan sistem manajemen basis data dalam seluruh organisasi menggunakan sistem. Yang kedua yaitu perencanaan sumber daya perusahaan ERP yang mengintegrasikan berbagai aspek kegiatan organisasi ke dalam suatu sistem informasi akuntansi. Sistem ERP berbagi data di seluruh fungsi bisnis akuntansi dan non-akuntansi organisasi. Misalnya, data pesanan pelanggan dapat digunakan oleh akuntansi untuk mencatat penjualan dengan produksi untuk memenuhi permintaan produksi yang meningkat, dengan membeli untuk memesan bahan mentah, tambahan, bahan, dan oleh sumber daya manusia untuk mengatur jadwal tenaga kerja. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.